Assalamualaikum, salam hebat, salam marca. Bagaimana kabar hari ini, Nan? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan bernilai ibadah, insya Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita materi pembelajaran hari ini adalah yaitu ada pada pertemuan ke-8 di bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, yang mana materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada pengertian-pengertian. Kita mulai dari hakikat dan teori kedaulatan. Secara etimologi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau sebuah kekuasaan. Sedangkan menurut bahasa Latin, remus atau tertinggi. Maka secara harafiah, pengertian dari teori kedaulatan adalah wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, di dalam sebuah negara atau pada sistem pemerintahan. Menurut pendapat Jean Pauli, seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup diperkirakan di tahun 1500-an, berpendapat bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam satu negara itu sendiri. Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, antara lain yang pertama adalah permanen, yang kedua asli, yang ketiga tunggal, yang keempat terbatas. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat di sifat pokok kedaulatan yang pertama, yaitu permanen. Permanen artinya adalah kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah berganti. Sekali saya ulangi, permanen artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah berganti. Selanjutnya yang kedua, sifat pokok yang kedua adalah asli. Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, kemudian yang ketiga, sifat pokok yang ketiga yaitu tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan sifat pokok yang keempat di sini adalah tidak terbatas. Tidak terbatas artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya, anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di suatu negara
terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Sekali lagi anak-anakku, kita kembali bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam satu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan. Sekali lagi, kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di darat, di laut, maupun yang ada di udara. Itu untuk kemakmuran rakyatnya sendiri, tanpa campur tangan dengan negara lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini. Kemudian yang kedua, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, serta ikut dalam organisasi internasional dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya, teori kedaulatan. Secara umum, ada beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli ketatanegaraan. Adapun teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini menyatakan kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Ini artinya pemerintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan oleh Tuhan, karena dipercayai beberapa orang dan dipilih secara kodrat untuk mengemban tanggung jawab kekuasaan sebagai pemimpin sekaligus wakil Tuhan di dunia. Itu kalau jenis teori kedaulatan. Selanjutnya, teori kedaulatan Tuhan ini dipelopori oleh Agustinus. Diperkirakan dia ada di tahun 354 sampai 430. Selanjutnya, teori ini banyak dianut oleh raja-raja terdahulu serta beberapa negara seperti Belanda, Jepang, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Teori ini menyatakan bahwa raja memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri dan kekuasaan yang diberikannya merupakan kekuasaan tertinggi atas undang-undang karena dianggap sebagai sebuah jelmaan dari kehendak Tuhan. Teori ini dipelopori oleh Niccolo. Itu diperkirakan berlaku sejak tahun 1467 sampai 1527.
melalui karyanya dan berpendapat bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh raja yang berkekuasaan mutlak. Adapun negara yang menganut teori ini adalah negara Malaysia, Brunei, dan Inggris. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita pindah ke teori kedaulatan negara. Teori ini menitik beratkan bahwa negara dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mengindikasikan bahwa negara memegang kekuasaan penuh atas sistem pemerintahan dalam negara itu sendiri. Para pemimpin yang diktator merupakan perwujudan teori kedaulatan negara dengan penerapan sistem pemerintahan tirani. Teori ini dianut oleh beberapa terkemuka, yakni Jean Pauli. Itu diperkirakan pada tahun 1530 sampai 1596. Negara yang menganut teori ini adalah Jepang saat dipimpin Hitler dan Prancis saat masa pemerintahan Raja Louis pada waktu itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menekankan bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bahwa rakyat secara sengaja memberikan sebagian kekuasaannya kepada orang-orang tertentu yang akan disebut sebagai penguasa yang bertugas untuk menjaga hak-hak rakyatnya. Sehingga teori ini menitik beratkan kepada dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pencetus teori ini adalah J.J. Remius, Johannes Alcestius, John Locke, dan Montesquieu. Negara yang berpegang pada teori kedaulatan raja adalah Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam satu negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Yang mana kekuasaan legislatif di sini adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam satu negara. Dan yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka kekuasaan yudikatif sering juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kedua subpokok materi yang kita bahas dan kita jelaskan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham, mengerti betul. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan hari ini, maka kami berikan tugas mandiri. Jadi ada tugas mandiri yang akan kami berikan. Sebelum saya berikan tugas, maka anak-anakku dipersilakan mempersiapkan kertas 1 lembar dan pulpennya untuk mencatat soal ini. Barangkali anakku sudah siap kertas dan pulpennya. Baik, kita tulis soal yang pertama,
Jadi petunjuk mengerjakan soal ini adalah kerjakanlah soal di bawah ini dengan baik dan benar. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian kedaulatan. Bagaimana anak-anakku sudah dicatat, sudah ditulis. Kemudian yang kedua, tuliskan sifat-sifat kedaulatan. Dan yang ketiga, sebutkan macam-macam kedaulatan. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal yang keempat, jelaskan teori kedaulatan. Itulah tugas anak-anakku 4 nomor. Jadi minggu depan tolong dikumpul, bekerja dengan bagus. Kalau soal yang diberikan ini bagus hasilnya, maka nilainya juga bagus. Barangkali itulah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan ini, maka marilah kita membaca hamdalah. Selesai. Sekira itulah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.